Yang pertama, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk para pekerja seni di Kabupaten Pasuruan dengan terbitnya SE nomor 360 garing 424 013/2030 itu hiburannya hanya diperbolehkan hanya nyetel sound system. Ya. Nah, ini untuk saya di ngapunten akeh masih ngelek Mas. Ya. Tapi kalau sing dimekan ya percuma tuh. Ya kita tidak memungkiri kondisi ini, tapi di tengah kondisi yang seperti ini, gimana teman-teman seniman, teman-teman sing biayai tanggapan, teman-teman sing biasa ngandalno hidup dari situ dan sebagainya. Gimana pandangan sampean ini, Ki Bagong? Begini Mas. Jadi ketika langkah awal pertama dengan tidak adanya income, saya berusaha bagaimana teman-teman bisa mendapatkan stimulus ya. Nah, ternyata pemerintah waktu itu sudah mengeluarkan stimulus berupa apa itu bantuan sembako dan sebagainya. Ketika ini bulan berjalan sampai dengan hari ini sekitar 4 bulan, kami berharap ada payung hukum yang mengayomi para pekerja seni. Awal pertengahan bulan Juli kemarin memang saya mendengar ada Pergub nomor 36 tahun 2020 itu yang mengatur tentang tata cara new normal dan sebagainya. Nah, tapi ngapunten saya terkejut di pasal 36-nya waktu itu ketika dari beberapa pasal. Di pasal 36 kok ada pengecualian, ini masalah hajatan, masalah pentas musik, masalah pertunjukan seni budaya. Oke lah, nanti kita tunggu 1-2 minggu ini barangkali nanti segera keluar SE-nya terkait dengan aturan peralihan itu. Nah, terus terang Mas, kemarin kami serasa wis mbuh racun masal apa diapakno jenenge yang pasti. Yang pertama, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk para pekerja seni di Kabupaten Pasuruan dengan terbitnya SE nomor 360 garing 424 013/2030 yang mana di poin 1 atau Romawi 1 di ayat 17 itu di poin 17 itu disebutkan bahwa untuk hajatan dan hajatan apapun itu untuk hajatan itu hiburannya hanya diperbolehkan hanya nyetel sound system. Ya. Nah, terus iki piye solusinya bagaimana untuk teman-teman? Apa memang sengaja dibunuh atau memang kita ini nanti kebudayaan? Kok nek diarani nanti budaya gak gelem, jarine wis lebih dari seniman gitu. Ya, ini kita ngomong kecil aja, kita ngomong kecil ya. Suatu contoh, ngomong kebudayaan ini kan tidak hanya sebatas ngomong pertunjukan. Jenengan tahu kan berapa lebar itu Candi Jawi? Seberapa lebar itu Candi Gunung Gangsir, seberapa lebar itu Candi Sumber Tetek dibandingkan dengan seberapa sempit pertokoan-pertokoan yang ada di Pandaan. Ternyata pertokoan buka, candi-candi itu masih ditutup sampai hari ini. Padahal di daerah-daerah lain juga buka, Mojokerto, Jorotudo itu sudah buka, di lain-lain tempat buka. Nah, ini loh kalau kita ngomong kebudayaan, memang nggak bisa dipersempit dengan hanya kesenian. Ternyata efeknya pada kebudayaan yang terkait dengan cagar budaya dan sebagainya, mereka kayak, ini apa musyrik, apa sirik kalau dimasuki, akhirnya mungkin ditutup dengan alasan COVID. Ini mau saya terang. Kalau gini, mohon maaf, saya potong sedikit. Wah, ini wis mengeluarkan unek-uneke iki Bagong iki. Lek wis ngene iki sing metu wayangan iku apa? Kok lek wis ngene. Soalnya aku sama ngombe kopi nih, jadi rada Ya, kalau memang misalnya begini, Ki, kalau misalnya karena apa? Karena alasan sound system wedine kok ngundang wong sing nontok dan sebagainya. Nah, itu mungkin jadi alasan Ki. Kalau nyurut jenengan ya apa kudune? Alasan itu ojo moro langsung sound system lah, tapi gimana? Siap ndak para pekerja seni misalnya gitu? Atau tidak pernah diajak bicara itu? Memang kita nggak pernah diajak bicara, kan mereka lebih seniman daripada seniman toh. Jadi kami itu kan tidak enak apa-apa nih dipandang di mata mereka.
Jadi gini, lihat aja ketika saya dengan teman-teman kemarin mengadakan aksi teatrikal di Candi Sumber Tetek. Kita juga pakai kaos tangan, pakai masker. Loh, kita turut aturan kok. Kita turut aturan. Justru malah kami yang dianggap sebagai kambing hitam. Enggak, kami manut aturan. Sekarang contohnya aja lah. Di sebuah kampung kecil, orang mau buat hajatan, gue gak kita ngundang elektur. Siapa sih yang ngarepe joget nang itu? Siapa sih yang belum? Ya kan logikanya kan begitu. Iya toh? Beda dengan konser-konser yang kalau hanya sekedar hajatan, kenapa sih elektur atau orkes atau keroncong? Nah, gak keroncong mau sono sing tawur ta, Mas? Siapa sing telun-telan? Iya toh? Wayangan pun juga begitu. Duduk penabur dengan satu sama lain juga nggak berhimpitan, nggak berdampingan. Kenapa itu dilarang gitu loh? Apa masalahnya? Mungkin takut kewalahan, Be. Takut kewalahan nanti di luar. Iya kan ada di masing-masing katanya ada satuan gugus tugas di lurah masing-masing. Iya toh? Kan bisa aja lurah memberi saran. Nek duwe apa aja bareng-bareng. Lu kan paling tidak kita kan tahu kan? Iya toh? Aturan itu sudah tersaring, terfilter. Iki nek kowe duwe hajat nang dusun iku mek iki tok. Sak dusun hanya satu. Katakanlah satu hari itu ada 5 dusun, satu hari 5 tempat aja saya enggak masalah kok berjauhan itu. Iya toh? Nah, kenapa enggak dimanfaatkan? Lah kalau kita nggak bisa, mohon maaf, saya juga nggak bisa menyalahkan Polri, Polres sebagai yang mengeluarkan izin apapun. Beliau di bawah naungan satuan gugus tugas yang balik lagi ke Doro Kanjeng Bupati, gitu loh. Artinya itu pasal itu perlu dievaluasi ya, ojo sound system torek masih wong hajatan yo kepingin nanggap elektunan, jaranan cilik-cilikan, wayang dan sebagainya gitu ya. Ya perlu direvisi lah, enggak perlu dihapus, paling tidak direvisi yang di poin 17. Ya. Kami hanya minta itu aja lah. Nanti kalau memang kami harus bergerak, kami hanya minta untuk poin 17, poin 1 di angka 17 itu yang harus direvisi. Kalau nggak mau dianggap kabupaten ini anti kebudayaan. Ya, tapi dijamin ya sama teman-teman pekerja seni misalnya itu harus ini revisi. Insya Allah kalau kami tetap manut aturan, kami manut aturan ya. Wong seni itu indah itu karena tatanan itu dari peraturan. Iya. Betul. Itu jaminan. Judul saya hari ini seninya pandemi. Tapi dari sini kan budaya kita, cara tatanan. Nanti kalau misalnya jaranan berarti kan ya ono maskeran jaranane ya. Caranya maskeran, maskeran. Enggak masalah kok itu, enggak masalah. Enggak masalah, enggak ada. Malah nanti akan muncul ya kecuali nek wong hidup. Iya. Ya kalau nyanyi memang enggak nyanyi ya enggak pakai harus. Ya, tapi nyanyi pun kan kami pakai mic itu juga kita semprot dengan disinfektan, kita kasih filter, kita cari penyaring kan tetap juga kita juga butuh awet dhewe ya selamat gitu loh Mas. Ya betul keinginan itu. Sebagai MC saya sebagai penyanyi, nek aku nyanyi nek mikir ganti-ganti ya nek gak ketularan lah. Saya pun itu juga harus dijaga itu kan, gak harus diperintah kan. Ya dan benar sih. Nanti kalau memang artinya itu dilakukan ya protokol tetap teman-teman pekerja seni siap melakukan itu ya. Siap. Bahkan mungkin saya juga membayangkan ini kalau ke teman-teman seni ngomong disuruh protokol malah nanti jadi lebih kreatif ini ya. Nanti maskernya digawe model ono gambar brengose atau apa. Atau jadi topeng kayak baru, tampilannya baru gitu malah seru malahnya itu jadinya kalau mereka dilibatkan gitu. Siap. Ya, Ki Bagong, siap Anda mengkoreksi dalam SOP hajatan itu ya. Jadi paling tidak ini juga bisa jadi masukan juga ini. Kalau bisa memang usulan jenengan direvisi. Kalau revisi ya bukan dihapus secara keseluruhan begitu maksudnya. Revisi aja enggak apa-apa. Lainnya kami manut. Lainnya kami hanya itu aja yang di poin 17 itu. Ya mungkin ini selain itu apa sih masukan mungkin dari Ki Bagong kan cukup punya banyak teman relasi juga
paling tidak buat teman-teman seniman yang hari ini dalam kondisi pandemi ini apa? Mungkin dorongan untuk tetap kreasi, tetap apa? Dan dulu Ki Bagong yo aktif bikin video dan itu kan juga satu nilai plus sebenarnya yang harus didorong juga buat teman-teman lain nunggu tanggapan begitu. Oke, jadi gini Mas, kesimpulan saya ketika beberapa kali saya ngunggah video, saya ngunggah ini. Nah, ini untuk saya di ngapunten akeh masih nge-lag Mas. Iya. Tapi kalau sing di-lag kan ya percuma kok. Akeh sing nge-lag karo sing di-lag ya. Nah, iya logikanya kan itu. Ya, logika tanpa logistik nggak jalan loh Mas gitu. Oh, iya. Satu, yang kedua, Bagong sudah pernah masuk di dunia per-YouTubean belum ya? anak-anak yang garap. Nah, itu juga salah satu nilai plus yang mungkin nanti bisa jadi masukan juga ini kayaknya. Saya lihat wah, ini banyak. Iya, sedina 30.000 lah. Iya, masih oleh teko kiriman teko iklan Cina rapopo wes ya. Enggak, yang lebih anu lagi kan ngapunten untuk teman-teman seni tradisi, kayak nasib teman-teman Anja, teman-teman itu, nah ini kan nggak mungkin dia gawe pergelaran daring, pergelaran apa jenenge virtual dan sebagainya, itu loh yang utama itu. Jadi kalau memang harus terpaksa berdaring kami kreasi ya paling tidak ayo monggo Kominfo apa dinas pariwisata dinas apa beri perhatian teman-teman itu gitu loh ya toh lah nek dijarok geledak ini gak oleh iso apa-apa kan ya percuma kan beri mereka pelatihan kalau memang ada anggaran bener nah iya toh ini kan solusi juga cocok saja nih karo Warta Bromo berdaring ngono asik ya panjaan online ya. Siap. Ya, cuman memang ini menarik loh. Jadi ini seninya pandemi sebenarnya. Akhirnya sing nonton gak ono, sing didagel gak ono tapi di layar kaca dan sebagainya mungkin itu. Yang nge-lag banyak, yang di-lag gak ono. Di garis bawah aja ini. Di garis bawah. Geki, salam buat teman-teman semuanya. Mungkin ini juga jadi masukan dan bisa jadi catatan buat pemegang kebijakan. Matur nuwun, Ki Bagong Sabdo Sinukerto. Nggih. Assalamualaikum.